dan ketika saya belum lulus S2, saya sudah diperbolehkan untuk mengikuti pilihan S3 semester 1 di tahun 2022. Itu programnya namanya Fast Track. Dan sebetulnya riset saya tidak fokus soal Madura. Riset saya soal sejarah intelektual di Indonesia. Dari S1, S2, dan S3 ini, terutama S3 ini saya meneliti soal transmisi dan produksi ilmu pengetahuan di Indonesia masa kolonial dan postkolonial melalui visinya Hussein J. Diningrat. Tapi di sisi lain, saya karena saya merasa orang Madura juga ada perlu dan menjadi sebuah kewajiban moral untuk meneliti Madura. Saya memfokuskan diri untuk meneliti Madura dalam konteks sejarah lingkungan. Ada beberapa paper saya yang sudah saya publish, dan di tahun 2023 kemarin saya menjadi pembicara antara KITLV dengan UGM, membahas soal sejarah lingkungan, sejarah irigasi di Madura. Dan kebetulan hari ini saya submit paper dengan Mas Umar, terutama soal Carok, dilihat dari konteks ekologi sejarah, bagaimana sejarah lingkungan ini membentuk kultur atau karakter orang-orang Madura. Eh, Juga dalam perjalanan akademik saya, tentu saya masih merasa bukan siapa-siapa, masih banyak harus belajar. Tentu soal Madura, saya belajar dari kawan-kawan semua. Banyak sekali tema-tema soal Madura yang masih layak dan masih bisa untuk digali lebih lanjut dan lebih dalam. Eh, dan saya harap dengan adanya kawan-kawan semua, dimanapun bidangnya, humaniora, sosial, atau apapun itu, kita bisa berkolaborasi dan berkontribusi bersama. Selain itu juga saya menjadi dalam perjalanan akademik saya juga menjadi peneliti tamu di Scaliger Institute, eh, Universitas Leiden, dan penelitian disertasi saya pun didanai oleh Leiden. Mungkin cukup segitu, Mas Umar. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, saya juga bertemu dengan Mas Razi itu kayak momentum banget, kebetulan beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu sudah ya, di bulan Agustus kalau tidak salah itu ketemu sama Mas Razi, dan tiba-tiba beliau sudah jadi pemateri gitu kan untuk menjelaskan fiturnya soal sejarah lingkungan yang sudah saya share di grup itu yang sudah dipresentasikan di UGM. Nah, saya awalnya agak curiga nih, kok topiknya masih nanti. Saya dipertanyakan identitasnya gitu kan. Nah, ternyata alhamdulillahnya Mas Raji ini juga bagian dari Madura gitu kan. Makanya saya langsung nyapa Mas Raji, dan sudah saya kutuk untuk itu, untuk oke lah, jasad ada di Bandung, dari Unpad atau ada di dimanapun itu, tapi topik Madura harus punya porsi khusus dengan itu kira-kira. Jadi sudah ditugaskan sejak awal, sejak pertama kali ketemu. Oke Mas, makasih Mas Raji apa namanya share pengalamannya dan segala macam. Kemudian monggo teman-teman yang lain, atau mungkin saya langsung tunjuk aja nih. Monggo kita dipersilakan di sini, pejuang pendidikan di SMA N3 Bangkalan. Monggo Ibu mau dipersilahkan. Aduh maaf masih belum dirubah itunya. Aduh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Sepertinya semua yang ada di sini para muda-muda semua. Sepertinya saya yang paling tua di tempat ini. Jadi seperti itu ya. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, emas-emas yang ada Mbak. Sepertinya ada Mbak ini ya. Nah, Delatut ini kayaknya cewek ya, Mas. Itu nama ini Bu, nama semacam Siapa? organisasinya gitu, organisasi. Oh, organisasinya. Oh, artinya saya aja yang cewek.
Saya sebenarnya gitu ya. dari kemarin berupaya untuk ada Mm-mm. teman jenengan juga, Bu. Cuman ini masih pencarian, masih belum nemu juga. Tapi sebenarnya. Iya, jadi saya mungkin memperkenalkan diri. Kalau saya sendiri, nama saya Yuliana Pramitasari, nama panggilan saya Nita. Kebetulan saya hanya seorang guru sejarah di SMA Negeri 3 Bangkalan. Saya lulusan dari S1 saya itu di UNESA, sempat ikut program pendidikan di UM, Universitas Negeri Malang tahun 2019 kemarin. Kenapa kok saya memilih jadi guru sejarah? Sebenarnya memang nggak ada niat sih sebenarnya awalnya. Cuman karena mungkin karena apa ya? Ketika itu pilihannya cuman karena saya pengen pengen jadi guru dan gurunya itu nggak nggak pengen guru yang banyak diambil ketika itu. Jadi saya memilih sejarah karena kebetulan nilai sejarah saya ketika SMA itu lumayan bagus. Jadi seperti itu. Ketika saya masuk ke jurusan sejarah, memang harus total belajar karena memang saya bukan orang yang suka baca sih ketika SMA, ketika dulu SMA, tapi setelah masuk sejarah jadi memang benar-benar harus harus baca dan belajar total dari nol seperti itu. Mungkin kalau saya pribadi sebenarnya untuk ke Madura sendiri sepertinya masih agak jauh karena saya lihatnya di sekitar Bangkalan saja. Sebenarnya kalau saya lihat Bangkalan itu cukup banyak dari semua fase kesejarahan. Cuman sayangnya itu pemerintah di sini kurang begitu peduli. Jadi nggak ada wadah wadah khusus untuk semacam kayak sejarah di Bangkalan tuh seakan-akan amat sangat tidak diperdulikan. Contohnya terutama itu zaman kolonial itu banyak situs-situs di Bangkalan itu yang amat sangat tidak terawat sama sekali. Mungkin karena saya di sini ngajarnya guru sejarah, otomatis apa ya semacam saya harus punya media media situs yang harus dijelaskan kepada anak-anak, tapi anak-anak itu juga kurang menarik karena mereka nggak tahu kalau itu situs semacam seperti itu. Itu mungkin apa ya, kayak sebagai apa ya, kalau ke guru sedang kayak ada gereja sendiri. Kenapa kok kita tuh sebenarnya lengkap dari koloni, dari VOC, dari Inggris, dari Belanda, tetapi pemerintah di kabupaten saya sendiri itu kurang begitu memperdulikan. Bahkan tuh saya pernah dengar dari salah satu siswa saya, jadi setiap tahun itu saya selalu memberikan tugas kepada siswa, coba kalian cari situs-situs yang ada di sekitar rumah kalian saja. Kalian kalian foto dan saya juga kaget ternyata banyak situs-situs yang ada di lingkungan mereka yang pemerintah sama sekali tidak menjamah itu. Dan saya pun juga takjub, wow, kenapa kok situs seperti ini kok nasibnya seperti itu, bahkan kayak goa yang benar-benar tidak tidak terawat semacam seperti itu. Kebetulan saya juga sempat sih bicara sama, kebetulan istri kepala sekolah saya itu ngajar apa kerjanya di dinas pariwisata, tapi kayaknya tuh juga nggak ada apa ya, nggak ada respon yang bagus lah. Jadi gimana ya, karena saya sebagai guru sejarah itu juga agak agak greget gimana gitu. Jadi kadang-kadang itu anak-anak malas buat belajar karena kenapa kok situsnya kok modelnya seperti itu, Bu. Bahkan ada di Bangkalan itu ada sebuah jembatan yang jembatan itu namanya itu jembatannya itu Gledek Kenong. Gledek itu kenapa kok dikasih nama Gledek Kenong? Katanya yang saya pernah baca di salah satu sumber di bawah jembatan itu ketika masa pembangunan kayak apa ya semacam kayak besinya itu jatuh gitu dan 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 besinya itu sampai sekarang masih ada di bawah jembatan itu tanpa di apa ya tanpa diekskavasi lah tanpa tanpa dia jadi kalau misalkan murid saya kalau saya memberikan tugas kepada murid murid itu pasti harus ke bawah sungai itu untuk mencari situs yang apakah katanya Bu Mita benar apa yang Bu Mita bilang kalau di bawah jembatan ini
ada besi itu, semacam semacam seperti itu. Jadi kurang gimana ya? Ya gitulah. Pokoknya agak ngenes kalau ngomongin situs yang ada di Bangkalan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sampai situ saja, Mas. Mungkin ini bukan perkenalan sih, cuman keluh kesahnya sepertinya sebagai guru sejarah yang ada di kabupaten saya. Semacam seperti itu. Ya, Bu Mita, terima kasih banyak ini Ya, atas ya sama-sama, Mas. jadi teman-teman ini Bu Mita udah 2 kali nih ada forum dengan Madura Tahir itu. Bu Mita juga tahun yang lalu mungkin 10 bulan yang lalu mungkin ya itu juga Ya, sempat menjadi pembicara karena Bu Mita dari hasil penelitiannya tentang Fox Barisan Madura itu juga ya, merupakan era penting dan sangat menarik dan saya jujur baca bukunya itu laporannya sangat lengkap bahkan di postingan ya, itu soal topik itu juga banyak yang berkomentar mulai ya. dari Pak sejarawan dari Surabaya itu juga ini topik yang betul-betul jarang untuk dibicarakan dan Bu Mita sudah memulai itu dan kenapa kami juga merasa berbangga dan senang Bu Mita berkenan untuk apa ya, santai diskusi santai dengan kita karena ada guru sejarah juga yang memang betul-betul punya kepedulian terhadap sejarah dan pasti punya dampak untuk murid-murid di Iya, sekolah itu. Sekali lagi terima kasih Bu Mita. iya, sama-sama, Mas. Ya, yang lain untuk uh, kenalan dan lain sebagainya lah bahasa basi. Monggo teman-teman yang lain, Mas Razi sudah, Rahmat sudah, Bumita sudah, monggo. Uh, Mas Nuris barangkali, Mas Nuris barangkali. Mas Nuris. Miring, saya sih lebih sepo kada. Enggak ada yang lebih sepuh, Mai. Di sini muda-muda semua, termasuk Bumita kan punya semangat muda, kira-kira. Monggo, Mas Nuris. Open camp harusnya nih, biar teman-teman pada tahu. Iya, no, cangkolang saja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan dari Mas Faruk yang sebenarnya buat saya grogi ada di sini. Soalnya saya sendiri dibilang peneliti bukan peneliti, dibilang apa ya, pemerhati bukan pemerhati. Ya di sini saya cuman ya ikut-ikut aja, nah, gitu. Perkenalkan karena ini perkenalan ya, saya Nuris, asli Pamekasan, dulu alumni mondoknya di Sumeneb di Pondok Pesantren Anukoya, sampai 2015 melanjutkan studi ke Bandung ke Universitas Pajajaran sama satu alma mater dengan Mas Rozi ini. Kemudian baru selesai studi tahun 2022 kemarin. Setelah itu bantu-bantu ngabdi ke Lora, ke Kiai di Bangkalan. Di lembaga yang kata Ibu Mita ini, Nahdlatul Turas, maaf itu tak ya bejukan itu nama lembaganya, lembaga yang concern di bidang manuskrip ataupun turots, peninggalan-peninggalan intelektual karya ulama Nusantara, khususnya tentang concern saya sendiri di bidang ulama-ulama Madura seperti itu. Sejauh ini eh, paling jauhnya cuma bawa sandalnya Kiai sama Lora itu aja. Sisanya yang ikut-ikut aja, kayak ngikut kegiatannya Mas Faruk ini. Itu. Itu. Terima kasih. Mohon maaf ini teman-teman perlu saya klarifikasi. Jadi Mas Nuris memang betul apa ngabdi ke Kiai, ke Lora gitu atau Gus gitu ya kalau di Jawa.
tapi Sandaloranya itu sudah sampai ke arah ke Timur Tengah. Kemarin sempat, jadi Jawa Timur itu ada semacam program gitu untuk kemudian ya, kerjasama gitu ya kan, kemudian mempresentasikan soal naskah-naskah ulama Madura, utamanya Syekh Nahruddin Bangkalan itu. Nah, salah satu yang ikut ke Riyadh waktu itu kalau tidak salah, ke Riyadh. Jadi pameran-pameran soal naskah itu yang Madura juga dari Balitbang Semarang itu kira-kira ada ratusan gitu ya kalau tidak salah. Jadi ini Mas Nuris juga jadi kita banyak belajar dari Mas Nuris soal pernaskahan. Karena ini juga Madura yang dikenal sebagai apa ya, sebagai ladangnya ulama gitu. Jadi sudah waktunya tidak hanya sungkem pada kitabnya, tapi sungkem pada tangannya, tapi sudah sungkem pada kitab dan karyanya, kira-kira semacam itu. Jadi ini jauh nih, meskipun sandal jayanya yang dipindah, tapi sandal jayanya yang ada di Riyadh. Enggak. Lebih jauh para sesepuh di sini. Saya ibarat kata tukang bawa sandalnya ini. Ya, Mas Nuris, maaf kasih Mas Nuris ya. Ini kita kasih kesempatan ke yang lain dulu. Ini monggo Mas Kozin yang sibuk dari kafenya katanya nih, masih menyempatkan. Yang punya pustaka indis dipersilahkan nih untuk on cam. Monggo Mas Kozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kozin. Di sini saya hanya sebagai pemimpin dari penerbit Pustaka Indis. Penerbit Pustaka Indis ini, kalau secara deskripsi sih hanya fokus ke buku-buku sejarah saja. Kalau untuk Madura itu sudah banyak diterbitkan. Salah satunya itu karyanya Bu Yuliana tadi tentang Korps Barisan Madura, terus sama kereta api di Madura itu, terus paling banyak sih tentang kolonial-kolonial gitu. Terus sama di luar kolonial juga pun ada. Di sini ini saya ini punya ambisi gitu, ambisi untuk memperbanyak karya-karya mengenai sejarah Madura, apalagi Madura masa kolonial gitu. Kayak menarik. Soalnya itu kan pulau itu kan untuk segi segi sumber daya alamnya kan banyak untuk diulas seperti garam, terus perikanannya, terus segi-segi agrarisnya juga itu kan banyak seperti yang sudah diulas lebih dalam oleh Mas Razi itu. Itu kan sangat menarik untuk dicatat, untuk apalagi dibukukan gitu. Untuk saat ini sih buku tentang Madura itu sudah ada 10-an lebih kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih 10-an lebih ya campur-campuran gitu dari masa kolonial terus tahun-tahun kontemporer gitu tentang ulama-ulama. Untuk daerah Sumeneb itu saya juga berkeinginan malahan kalau bisa tuh dari pulau ke pulau itu ada karyanya sendiri-sendiri. Untuk saat ini cuma ada Kangean sama Gili Genting itu yang sudah pernah diterbitkan. Nah, kalau Kangean ini malah penulisnya dulunya itu merupakan asli orang Kangean dan itu kayak catatan kehidupannya sendiri apa ya istilahnya autobiografinya lah atau biografinya selama perjalanan hidupnya itu. Kalau di Surabaya itu kayak karyanya Von Faber. Kalau aku sih mandingnya ya kayak karyanya Von Faber gitu. Ya itu sih sekilas mengenai pustaka ini. Di sini saya hanya sebagai penerbit pustaka, pemilik penerbit pustaka ini bukan sebagai peneliti. Kalau peneliti sih masih belum dalam seperti yang lainnya itu. Itu sedikit perkenalan dari saya selaku pemilik pustaka Indis. Oke, terima kasih Mas Hosin. Ini saya cuma Ya. di sini bertugas untuk nambah-nambahin aja ya. Jadi Mas Hosin ini juga gara-gara ketemu Mas Hosin ya mungkin udah ada rel kesejarahannya gitu ya. Mas Hosin ini juga ketika saya ketemu sama ketika ketemu dengan Mas Razi gitu. Oke lah, Indis itu bisa menerbitkan buku-buku yang lain di luar Madura, tapi
karena Anda produktor Sun Sampang, ada keturunan Sampangnya, jadi Indis harus jadi wadah untuk memprioritaskan karya-karya di Madura. Jadi kita ini udah lengkap gitu teman-teman. Ada yang bergerak di bidangnya masing-masing, termasuk keberadaan Mas Razin ini juga mungkin barangkali ke depan bisa menampung bunga rampainya dari kita atau individu dari kita masing-masing untuk disetorkan ke Indis gitu. Karena ini termasuk waktu launchingnya bukunya Mas Rozin soal Sampang itu yang mulai dari Sampang dari berbagai topik itu sih sebenarnya. Itu juga kita komunikasikan dengan perpustakaan di Kabupaten Sampang dan sebagainya, sempat didiskusikan di situ gitu. Jadi ini keren banget Mas Rozin. Dan beliau alumni UNER dan memang orang sejarah gitu. Dan ya keren nih Indis nanti bisa jadi wadah kita juga bersama. Jadi tembak aja nih Mas orang-orangnya nih, ada Mas Razi, ada Enggak, Mas, masih kerenan Mas Razi kok. Mas Razi dan kawan-kawan Mas Nuri gitu. Mas Taufan nih juga dibidik nih, Mas Mas Rahman. Nah, dibidik nih. Mas, gimana nih? Ada store nggak buat Indis kita semacam itu nanti? Oh, sudah kemarin sudah WA-WA sama Mas Taufan kemarin. Katanya ketemuan aja di kafe atau di mana gitu. Oke, nanti harus. Jadi kalau teman-teman ke Surabaya, Mas Hazim juga punya kafe yang namanya Risalah. Nah, kayaknya ada risalah peradaban yang mau disampaikan. Ini kemudian ada Mas punya Bangkalan, monggo dipersilakan. Nah, ini yang juga jadi banyak ngebimbing saya banget nih Mas. Mulai dari pecinya ini udah top banget ini, ongkos. Monggo, Mas Taufan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin perkenalan saja ya, karena saya jujur bingung ini mau bicara apa, karena background dari teman-teman ini sudah luar biasa semua, jadi mungkin saya sedikit perkenalan dan cerita ringan aja ya, Prof ya. Nah, jadi nama saya Muhammad Rizky Taufan, biasanya dipanggil Taufan atau Rizky. Nah, saya alumni Sejarah UNESA, satu alma mater dengan Bu Mita, dan juga ada Dek Fahmi ya. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya saya itu senang sejarah dari kecil karena memang ada ketersediaan buku-buku yang bacaan ringan ya pada waktu itu untuk anak-anak SD. Nah, jadi tentang sejarah Bangkalan. Jadi kemudian setelah semakin beranjak dewasa, semakin tertarik tentang sejarah Bangkalan. Dan alhamdulillah ketika dapat kesempatan untuk bisa mengenyam di dunia kependidikan dan juga bisa linier masuk di jurusan pendidikan sejarah, jadi makin bisa belajar lebih banyak. Dan ternyata ujung-ujungnya ketika ya mungkin juga keluh kesah ya, sama seperti Bu Mita, jadi ketika kembali ke Bangkalan, bahkan sebelum saya lulus dulu, waktu skripsi, ada kegelisahan yang luar biasa karena saya sampai ganti judul itu 3 kali ya. Nah, jadi ganti judul 3 kali itu karena keterbatasan sumber. Jadi saya sepakat dengan Bu Mita bahwasannya sebenarnya kalau kita mau melihat sejarah Madura ini kan punya lintasan sejarah yang besar. Mau dikaji dari berbagai sisi, berbagai periode dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dalam artian pada waktu itu saya adalah orang baru yang terjun kembali ke Bangkalan, itu kesulitan sekali untuk mengakses sumber-sumber tersebut. Jadi itu juga menjadi kendala yang luar biasa. Bahkan ketika sudah sampai di instansi-instansi terkait dan lain sebagainya, itu memang hampir tidak ada sumber-sumber yang diharapkan. Ya memang pada akhirnya harus banyak berselancar secara online sumber itu, atau ya memang harus ke luar Madura, itu baru ketemu. Nah, jadi ketika saya kembali ke Bangkalan, saya bertemu dengan teman-teman yang hebat di sini, di Madura Heritage,
terutama pertamanya ini dengan Prof. Umar ini. Luar biasa Prof. Umar. Jadi waktu saya ketemu dengan Prof. Umar ini sebenarnya sudah japri-japrian itu sudah lama. Sejak tahun 2020 ya Prof ya kalau nggak salah. Jadi tahun 2020 sempat janjian-janjian tapi masih belum sempat ketemu dan kok ya bisa gitu loh, Allahu a'lam. Kok ya bisa waktu bertemunya itu di tanggal historis ya 22 Agustus 1885 itu pas pembubaran Kerajaan Madura Barat itu. Bangkalan dan Sampang resmi terbentuk itu sama-sama kaget itu waktu buka dokumen loh tanggal berapa sekarang kok sesuai. Nah, jadi kemudian kenapa kok kemudian saya jadi tertarik untuk bisa terlibat di dalam Madura Heritage karena memang berawal dari pengalaman pribadi, yakni kesulitan saya ketika mengakses banyak hal tentang sejarah yang ada di daerah, terutama di Bangkalan, ya tanpa menyebut spesifikasi ya dalam artian kekhususan di kabupaten mana, memang itu sebenarnya persoalan umum, tapi ini kan kita akan bisa melihat lebih jauh lagi ketika kita berkumpul, bahwasannya memang itulah permasalahan yang ada, dan di lain sisi juga yang tersedia itu kan banyakan dari oral tradition ya, jadi banyak cerita-cerita yang sifatnya oral dan lain sebagainya, yang bahkan legenda-legenda itu bahkan sudah dianggap sebagai hal kebenaran, yang dengan bumbu-bumbu gaib itu kan menjadi pedoman banget bagi masyarakat pada umumnya, dan saya pun dulu sempat tersesat di situ. Nah, jadi hadirnya Madura Heritage ini saya harapkan bisa menjadi wadah bagi kita semua, bagi saya juga khususnya, jadi supaya bisa menyalurkan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Madura yang bisa meluruskan dari sisi akademis dan juga non akademis, karena kan di sini juga banyak latar belakang teman-teman ya, jadi bisa saling melengkapi supaya nanti bisa rekonstruksi lebih banyak lagi historiografi sejarah di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan, Sumeneb, seluruh Madura ini bisa lebih baik lagi. Jadi ya saya bersyukur ketika ada penerbit pustaka Indis, terus juga ada teman-teman yang memang concern di penulisan, baik itu di riset-riset atau penulisan buku dan lain sebagainya, karena itu sangat membantu kita semua untuk bisa berselancar lebih jauh. Seperti Bumita, bukunya Bumita ini Korps Barisan, saya juga sudah beli, jadi itu luar biasa, karena kan saya sekarang lagi tertarik di sejarah militer juga, jadi memang luar biasa banyak pencerahan. Jadi memang itu yang kita harapkan, apalagi nanti kita kan butuh regenerasi ya, dalam artian kita tidak akan selamanya muda, kita pasti akan usia bertambah dan lain sebagainya, kita akan butuh orang-orang baru di Madura supaya terus bisa menghidupkan kembali semua hal kegiatan kesejarahan, baik itu berupa penulisan, dialog, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Saya kembalikan ke Prof. Umar. Ya Mas, makasih Mas Taufan. Jadi Mas Taufan itu teman-teman saya spill juga nih aib-aibnya. Jadi Mas Taufan itu kalau misalnya hari apa atau apa itu pasti ingat nih di hari yang sama di tahun sekian itu terjadi peristiwa apa. Jadi sampai seakrab itu gitu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi gitu. Ya utamanya yang di Madura gitu misalnya. Monggo Mas Rizal Fahmi. Monggo Mas. Ini Mas Rizal termasuk orang Sapang juga. Monggo Mas Rizal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Fahmi. Kalau sebelumnya ada senior saya, Bu Mika sama Kak Taufan dari Indonesia juga. Saya kebetulan maba tahun ini, maba tahun kemarin. Maba 2023 saya baru masuk di UNESA. Kalau dibilang seperti kakak yang dibilang Kak
Faruk kemarin, kenapa kok tersesat ke sejarah seperti itu? Saya tersesat ke sejarah karena dua novelnya Habibur Rahman El-Shirazi, yang salah satunya adalah Habib kalau nggak salah. Waktu itu pas kelas 3 SMA, sebenarnya saya niat kuliah itu ngambil jurusan ekonomi. Cuman karena nggak tahu kenapa saya suka sejarah karena baca novel itu. Nah, di novel tersebut eh, saya menjadi tertarik ke sejarah agama yang pertama, dan kedua sejarah lokal, sejarah Madura sendiri. Dan pada waktu masuk ke UNESA sendiri, saya kenal dengan Mas Faruk ini, sempat ngopi dua kali kemarin kalau nggak salah. Dan eh, yang sempat bikin saya kaget lagi adalah tokoh-tokoh Madura yang seperti penamaan bandar udara di Jakarta, Lanut Perdana Halim Kusuma, Madura Heritage. Wah, ternyata beliau orang Madura, seperti itu. Nah, itu semakin membangkitkan keinginan saya untuk mengungkit kesejarahan yang ada di Madura, seperti tokoh dan lain-lain. Dan mungkin untuk kedepannya, karena saya bisa dibilang paling mendapatkan arahan terutama dari senior saya dari NESA, kemudian tadi orang-orang hebat seperti Kak Fauzin, Kak Rahmat, dan lainnya. Eh, saya kebetulan lulusan dari SMA swasta Ampang, Kecamatan Lobatal, dan di sana tuh sekolah saya SMA, intinya yayasan pondok pesantren lah, kecil-kecil. Waktu itu kebetulan seperti halnya Bu Mita tadi, saya berpikir guru sejarah jarang seperti itu. Nah, pada waktu itu eh, guru sejarah saya sendiri bukan orang sejarah seperti itu. Jadi waktu itu saya mendapat motivasi dari guru untuk menggantikan atau mengisi eh, guru sejarah di sana, seperti itu. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa lah untuk guru sejarah sendiri seperti Bu Mita. Nah, mungkin itu saja dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rizal Fahmi. Ini Mas Ari tadi sempat pamit juga sama teman karena ada kegiatan katanya. Jadi teman-teman sekalian, kita udah masing-masing ya udah perkenalan secara singkat gitu, dan kita juga sudah memaparkan ketertarikan kita kepada sejarah, khususnya untuk sejarah Madura. Uh, ini jadi memang keberadaan kita itu sebenarnya cukup strategis gitu teman-teman, dengan latar belakang kita dan juga dengan konsentrasi kita masing-masing gitu. Dan juga saya juga mengalami hal sama, kenapa kemudian ada inisiatif untuk membentuk semacam wadah kecil ini yang tujuannya juga tidak ingin mengganggu konsentrasi atau aktivitas dari masing-masing teman sekalian gitu. Cuman barangkali eh, hal ini juga perlu diorganisir gitu, perlu itu kemarin saja misalnya di tahun-tahun yang lalu cuman dengan Mas Rizky Taufan. Nah, barangkali dengan keberadaan teman-teman sekalian termasuk juga Bumita yang juga punya siswa-siswa siswinya untuk yang ditularkan dan lain sebagainya, itu ada Mas Razi dengan ekologinya, ada Mas Rahmat dengan agronominya, ada Mas Fauzin dengan
Indisnya, ada Nahdlatul Turos, ada Naskah Madura, ada Mas Rizky Taufan yang ada militer juga yang dikuasainya, dan macam-macam lah. Termasuk dari teman-teman yang tidak hadir hari ini, ada perkereta apian Madura, ada kemudian karena kata heritage itu dipilih sebenarnya tidak hanya menampung kesejarahan, juga termasuk topik-topik budaya yang juga diskursusnya masih sangat sepi gitu. Bahkan kita khawatir juga nih, kita nih sebenarnya budayanya seperti apa, banyak yang belum jelas, banyak juga yang belum dibahas begitu, termasuk soal keris misalnya. Mungkin kalau di daerah Sumeneb cukup mapan, tapi di daerah yang lain juga masih belum gitu. Bahkan sekedar informasi juga teman-teman sekalian gitu, di Pamekasan itu yang digeluti sama Mas Nur itu, di Pamekasan itu ada salah satu pondok pesantren yang itu menampung, yang itu masih terdapat koleksi ratusan naskah yang juga belum belum digarap, belum terverifikasi, belum terdata dan lain sebagainya. Meskipun sebagian sudah ada. Jadi banyak sebenarnya kalau kemudian berbicara keluhan gitu. Termasuk teman-teman juga, keberadaan MH itu juga sebenarnya termasuk melakukan advokasi kepada cagar budaya atau tinggalan-tinggalan sejarah yang ada kolonial, ada kemudian kerajaan, termasuk soal naskah itu tadi, soal eh, soal yang tidak benda misalnya, soal tradisi-tradisi itu kan semakin mengikis dan seharusnya juga punya perhatian lebih. Nah, keberadaan MH atau wadah kecil ini sebenarnya ada upaya ke situ begitu teman-teman. Selain misalnya Mas Razi atau Mas Rahmat atau teman-teman yang lain yang aktif di bidang akademis gitu kan. Barangkali MH ini bisa kemudian membumikan itu gitu. Misalnya konsumsinya Mas Nuris itu hanya dikonsumsi di kalangan Lora. Kemarin juga sempat kopdar dengan Mas Nuris juga melakukan diskusi secara offline, kemudian saya mengadakan di Sampang untuk kemudian yang kolaborasi dengan teman-teman Ibnu. Ya dalam rangka itu, apa yang dianggap penting oleh Mas Nuris tentang naskah Madura itu bisa tersampaikan gitu. Bukan cuma menjadi konsumsi di kalangan Lora saja, di kalangan kiai saja, di kalangan santri saja, tapi masyarakat secara umum. Karena waktu itu Sampang kecolongan ketika harusnya ada mendapatkan penghargaan yang pondok pesantren yang lebih dari 1 abad itu tiba-tiba tidak bisa mengikuti itu karena tidak punya akses informasi itu. Termasuk termasuk soal yang termasuk yang kepunyaan karyanya Mas Kozin juga pernah pernah dikomunikasikan, pernah diforumkan. Termasuk Mas Rizky Taufan ini juga bergerak di bidang cagar budaya, pendaftaran cagar budaya Jawa Timur. Kemudian kita adakan acara offline juga di Sampang, dihadiri Wakil Bupati pada saat itu, bahwa Madura yang sebenarnya terkenal dengan Islamnya ternyata juga punya peradaban sebelum itu gitu, dengan tinggalan-tinggalan yang ada, dan itu informasinya hampir tidak ada gitu. Makanya kemudian karya-karya yang ada di jurnal atau di buku itu kemudian kita bumikan, kita masyarakatkan, biar Madura itu merasa bahwa kita juga punya sejarah gitu di setiap era, di topik apapun itu. Bahkan ini juga bagian laporan kami kepada teman-teman sekalian sebelum kemudian ada perkumpulan ini. Bayangin aja kenapa bagi kita seorang pegiat sejarah itu mengeluh banget ketika Madura itu tidak tahu pahlawannya. Mulai dari yang sempat disinggung sama Mas Fahmi tadi, Halim Perdana Kusuma yang namanya sudah disematkan di bandara utama, itu baru dipulangkan namanya baru-baru kemarin itu, dan kami juga yang mengusulkan nama itu untuk kemudian ada nama jalan baru di Sampang untuk Halim Perdana Kusuma. Termasuk kemudian kemarin M. Tabrani saja itu penelitinya tidak ada yang dari Madura. Alhamdulillah kami meskipun tidak dilibatkan secara langsung itu menyumbangkan informasi sumber dan lain sebagainya itu. Jadi memang separah itu. Bahkan M. Tabrani yang disahkan sebagai pahlawan nasional, jelas kiprahnya, disahkan saja kita juga tidak merasa
gegap gempita dengan keberhasilan ada tokoh kita yang diakui negara itu. Jadi banyak hal termasuk ya advokasi soal cagar budaya, soal penelitian. Jadi banyak hal sebenarnya teman-teman yang kaitannya dengan sejarah, budaya, pelestarian, dan lain sebagainya. Kira-kira semacam itu teman-teman. Jadi itu sih kemudian kenapa ada Madura Heritage, kenapa kemudian ada wadah kecil ini. Jadi selain untuk meramaikan historiografi Madura ke depannya juga ingin mengadakan advokasi atau kawalan-kawalan terhadap setiap situs cagar budaya atau situs kejarahan yang mulai terancam. Karena bukan hanya dirusak, kadang-kadang itu juga hilang keasliannya, tiba-tiba dirubah tidak sesuai dengan prosedur dan lain sebagainya. Termasuk topik-topik yang lain ya, itu mungkin barangkali. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu sih teman-teman. Dari keluhan-keluhan ini kemudian ada upaya-upaya yang kita lakukan bersama. Jadi sebenarnya dari komposisi yang ada ini sebenarnya sudah sangat-sangat strategis itu untuk kemudian bisa dikerjasamakan, bisa kolaborasi. Sebenarnya saya mau santai teman-teman, cuman ketika laporan soal keluhan itu jadi serius saya. Kira-kira semacam itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman di season ini juga menyampaikan pesannya atau apapun yang diharapkan dari keberadaan kita ini. Monggo teman-teman yang lain. Dari Mas Rahmat dulu mungkin. Mas Rahmat, cek 1 2. Gimana Mas? Aku sambil nyambi nih Mas. Maaf ya. Gimana nih? Halo? Mas. Gimana Mas? Udah menyampaikan gitu dari setelah perkenalan udah menyampaikan sebenarnya maksudnya, kemudian keluhan-keluhannya dan tujuan sebenarnya gitu yang ada wadah kecil ini. Gitu. Sebenarnya kalau untuk wilayah Sumeneb itu sendiri, saya karena memang nggak besar ya, maksudnya jarang sih maksudnya menjelajahi Sumeneb itu sendiri. Tapi kemarin saya sempat turun langsung ngobrol lama banget dengan pihak museum di sana, Museum Keraton Sumeneb. Sebenarnya di sana cukup terjaga sebenarnya Mas untuk tentang seperti itu. Apalagi kemarin ada acara besar agendanya itu kalau nggak salah ya di Sumeneb itu. Saya juga melihat peta ininya, peta kegiatannya. Mereka sebenarnya punya interest yang besar sebenarnya tentang sejarah Sumeneb. Tetapi kalau saya lihat orang-orang yang bertugas di sana itu rata-rata bukan mereka yang punya konsen di sejarah. Iya, mereka suka dengan apa namanya? Dengan membaca buku-buku itu sendiri, tetapi untuk konsen secara akademik itu mereka belum punya. Itu yang pertama yang saya lihat. Bukan berarti mereka tidak apa namanya? Otoritatif untuk menceritakannya, bukan sebenarnya. Cuman memang ya itu yang mereka konsen di disiplin itu kurang. Akhirnya cara berpikirnya memang belum kritis. Itu pertama yang saya lihat sih. Itu yang saya banyak ngobrol. Sebenarnya untuk mereka yang ada di Sumeneb itu mereka tuh punya komunitas sendiri sebenarnya Mas. Mereka yang keturunan-keturunan bangsawan, mereka tuh punya komunitas namanya Pervas. Nah, itu organisasi itu yang mewadahi mereka untuk tetap kayak merawat memori dari masa lalu Sumeneb itu, Mas, yang saya tahu. Komunitas Pervas itu. Bahkan ada semacam kayak komunitas namanya komunitas apa ya, Pinteresalt apa ya, lupa. Pokoknya ada 2 komunitas itu dan itu memang keturunan-keturunan bangsawan yang apa namanya yang menjaga beberapa warisan-warisan
sejarah Sumeneb itu khususnya, tetapi sejarah dalam arti sejarah politiknya ya, mungkin yang berbicara tentang keraton seperti itu saja yang mereka jaga gitu kan, belum hal-hal yang lain atau sejarah sosial yang rakyat kecil lainnya belum terjamah gitu. Yang saya lihat ya itu sih, jujur itu sangat dangkal banget sebenarnya pembacaan saya tentang bagaimana kondisi orang-orang Sumeneb itu sendiri dalam merawat sejarah mereka. Karena memang jujur saya gak terlalu banyak membaur, mengenali, menelusuri betul. Karena itu saya merasa kemarin ketika saya benar-benar ada tuntutan untuk nulis artikel, kemudian itu harus ke lapangan, di situ saya benar-benar terbuka lagi, oh ternyata banyak hal yang belum saya ketahui gitu loh. Dan itu mungkin sedikit yang saya ketahui tentang apa saja sih yang perlu diperbaiki Sumeneb itu, ya tadi tentang SDM-nya aja sih. Ya banyak harusnya, saya yakin orang-orang di Madura yang punya konsen apalagi yang ditempa dengan di jurusan sejarah itu ada, cuma nggak tahu kemana gitu loh. Gitu sih. Itu aja Mas. Apalagi dan ini juga catatannya Mas, yang berkegiatan di situ sangat sedikit dari generasi muda. Aku nggak ngerti apakah memang apa namanya sejarah itu sudah kehilangan interestnya, bukan kehilangan interestnya di kalangan muda atau seperti apa, itu pihak petugas museumnya memang menceritakan seperti itu gitu kan. Saya berharap ya dia nitip harapan lah ke saya seperti itu kemarin. Ada satu sebenarnya, tapi dia bukan orang Sumeneb. Yang tadi yang saya jelaskan Mas Aufa itu, yang meneliti tentang bangsawan Sumeneb, dia sebenarnya bukan orang Sumeneb, tapi nikah sama putrinya Kezawawi Imron. Akhirnya dia termadurakan sepertinya. Gitu. Ya. Gitu Mas. Oke, itu aja Mas sebenarnya Mas. Oke sih Mas. Ya sih, menarik sih laporannya Mas Rahmat. Kalau dari Mas Razi, gimana kira-kira nih? Dari perkenalan kita, kemudian ada beberapa keluhan itu dan harapan-harapan ada di Madura ini. Ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri sih melihat Madura memang belum tereksplor dengan banyak ya dibandingkan dengan Jawa. Tapi mungkin saya melihat bahwa apakah memang kritik terhadap Maduranya yang memang terlalu eksklusif atau memang karena bahan-bahan soal sejarah Madura tuh gila banyak banget. Ya kalau soal Islam ya. Dan interesting orang-orang terhadap Madura tuh memang saya rasa sih hanya kurang dieksplor saja. Seperti itu. Mungkin dengan adanya komunitas Madura Heritage atau mungkin tadi Mas Rahmat ngomongin komunitas-komunitas lain, saya rasa itu bisa kembali terangkat soal sejarah di Madura. Saya sendiri sih memang karena nggak ngefokusin kajian saya soal Madura, jadi saya memang kurang tahu bagaimana orang-orang meneliti soal Madura. Jadi masih belum fokus gitu. Meskipun saya kenal nama-namanya Smith, Hope de Jong, ya orang-orang itulah ya. Terus ada lagi yang disertasinya itu Yanuar Pribadi, disertasinya di Leiden. Dia orang Banten tapi neliti Madura kan itu juga cukup harus dieksplor gitu. Dan bagaimana arah perkembangan historiografi kita memang paling cocok untuk dipertemukan dalam satu forum sih. Saya masih memiliki satu keinginan itu, juga mungkin Mas Umar atau Mas Taufan atau yang lainnya. Bagaimana orang-orang yang pernah meneliti Madura itu berkumpul gitu, itu juga cukup bagus. Karena saya penelitiannya soal Jayadiningrat, yang juga mendirikan Java Institute, ada satu, saya udah pernah ngomong di forum yang lain, ada satu Kongres Java Institute tahun 27 dan terbitan majalah Java, Jawa tahun 1928 memang dikhususkan untuk membahas soal Madura. Itu cukup unik juga. Jadi
setelah sekian lama gitu, kurang lebih 100 tahun yang lalu, Kongres Madura, saya nggak tahu apakah ini bisa disamakan dengan Kongres Kebahasaan. Saya rasa di Kongresnya Madura nggak ngomong soal bahasa doang, ngomongin soal makam di Bangkalan, ngomongin soal sejarah Panembahan-Panembahan, itu sudah banyak sudah dibahas di majalah Jawa. Jadi tidak hanya terkungkung pada konteks kebahasaan saja. Eh, jadi saya rasa secara paripurna memang belum terjamah sama sekali, masih berperan sebagai fragmen-fragmen kecil saja. Kalau dibandingin Jawa atau Bali tentu itu sangat jauh sekali. Tapi apa mungkin karena memang satu kritik saya terhadap eh, satu faktor religi di Madura yang terlalu eksklusif, yang sehingga tidak bisa eh, menarik para peneliti untuk datang ke Madura, itu bisa saja terjadi. Kita nggak bisa melihat eh, membutakan faktor-faktor itu, sehingga para peneliti itu antipati dengan apa yang ada di Madura ya. Madura cuma Islam kok, tapi kan secara historis ke belakang itu nggak pernah dieksplor sama sekali. Bagaimana, ada nggak sih dinamika tersendiri, bagaimana agama Kristen bisa berkembang di Madura, Hindu Buddha itu bisa berkembang di Madura, itu kan nggak tereksplor. Salah satunya adalah keeksklusifan masyarakatnya yang melulu membicarakan soal Islam, yang saya rasa mungkin kritik saya sangat terlalu feodal, dan kita tidak bisa terlalu lebih jauh membicarakan itu, termasuk di Maduranya sendiri. Terbayang nggak kultur Madura yang sedemikian rupa saat ini sangat kental dengan hal itu, terus tiba-tiba peneliti asing datang, banyak peneliti asing datang di mana, dan eh, eh, ada sebuah penolakan dari masyarakat gitu, karena dia lagi neliti orang Madura. Saya masih ngebayangin hal-hal itu, dan itu yang ada di catatannya De Jong ketika dia neliti ke Sumeneb atau Pamekasan. Like, oke, jadi di satu sisi itu bukan salahnya para peneliti juga, tapi ada resistensi dari ya kultur atau masyarakat kita gitu. Saya masih ngerasa kayak gitu. Itu keluhan. Terima kasih. Oke, menarik, menarik, menarik. Iya sih, jadi ada ya beberapa, kita tidak membayangkan ada peneliti dengan kulturnya, kemudian Madura gitu-gitu. Itu juga bagian dari keluhan ya. Monggo yang lain mungkin Mas Nuris barangkali, Mas monggo. Mas Nuris masih standby. Nah, Gimana? Ke saya, ke saya. Ke siapa ini? Mas Mas Nuris, Mas Nahdlatul Oh, Ulama. oke. Nah ya, monggo Mas, gimana nih Mas? Nggak, jangan ngeluh terus Mas, ini juga minta solusi nih, kira-kira nih, baiknya kita nih. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari saya sendiri, kalau diminta solusi mungkin nggak punya solusi apa-apa ya. Tapi eh, ya tidak jauh dari skop saya, karena kebetulan terkait kemaduraan, saya hanya dari sudut pandang eh, warisan intelektual dan jejaring ulamanya, yang mungkin kalau kita hitung secara periodik tidak terlalu mendalam juga sampai abad ke-17 sampai abad ke-16, masanya Wali Songo dan lain sebagainya macam. Kebetulan kebanyakan manuskrip yang ditemukan itu rata abad ke-19 sampai abad ke-20. Sisanya ada beberapa yang mungkin dari abad 16, abad 15 juga, tapi sepertinya di Madura belum pernah menemukan karena faktor ya beberapa eh, pengesepo barusan ada terkait ada keluhan-keluhan bagaimana eh, dinamika
dan problematika terkait kesejarahan di Madura di manuskrip pun sama. Masih ada stereotip, ada juga dogma, dan lain-lainnya terkait kebiasaan orang Madura menanggapi terhadap manuskrip itu. Gitu. Tapi sejauh ini juga nyatanya dogma, stigma dan yang ada itu sebenarnya arahnya juga ke positif juga. Terlebih kebanyakan manuskrip yang dihadapi itu kan di pesantren-pesantren. Secara praktis sejauh ini kalau kita berangkat atas nama anak pesantren itu anak pesantren kemudian dari lembaga pemerintahan, insya Allah lebih mudah untuk mengakses. Kemudian kecuali kita berangkatnya atas nama diri sendiri, kebanyakan pesantren, kemudian lumbung-lumbung naskah yang lain seperti di Makbarah, kemudian di Congkop-Congkop itu masih ya menganggapnya ya kamu siapa gitu, buat apa, masih rada berat lah. Tapi kalau kita berangkatnya atas nama pesantren dan atas nama kelembagaan, insya Allah lebih mudah. Nah, terkait manuskrip untuk sumbangsih terhadap sejarah Madura, banyak hal yang berhubungan. Selama ini manuskrip-manuskrip yang diteliti itu oleh kami ya memang mungkin bisa dibilang 80% di Bangkalan yang berhubungan dengan Syekhona Khalil selaku Maha Guru dan epicentrum ulama di Nusantara. Ya, ada beberapa catatan-catatan penting tentang kemaduran itu. Catatan-catatan misalkan bagaimana Syekhona Khalil dan ulama-ulama lainnya eh, memiliki cara-cara tersendiri untuk menghadapi kolonialisme di sana, di Bangkalan, kemudian lain sebagainya juga. Termasuk yang yang paling banyak dibicarakan kalau di kalangan pesantren sekarang itu ya jejaring keilmuan dan warisan-warisannya. Ternyata sejauh saya nderek kiai, ikut kiai ini, naskah-naskah atau teks-teks karya ulama Madura itu bukan hanya ada di Madura saja, melainkan juga ditemukan di beberapa tempat yang jauh dari Madura. Kebetulan Desember kemarin ada launching kitab Miftahul Manan, itu karyanya Kiai dari Termas, Pacitan, tapi malah ditemukannya di Bangkalan. Nah, tatkala saya ke sana, mampir di Pondok Pesantren Tegal Sari. Di Pondok Pesantren Tegal Sari itu didirikan oleh Ki Hasan Besari. Ki Hasan Besari ini kisaran abad ke-16, 16 Masehi. Nah, di situ ternyata ada beberapa kitab yang menyimpan teks karya ulama Madura, khususnya dari Sumeneb. Itu karya dari kiai saya sendiri. Itu apa ya istilahnya? Tahu-tahu gitu, ujuk-ujuk katanya, ujuk-ujuk ada di sana. Loh, kok bisa ada di sini jauh? Kok masih ada di Matramanan ya? Padahal ini karyanya ulama Sumeneb. Dicari-cari ternyata loh, ini salinan naskah digitalnya malah ada di Leiden. Kita di pondok pesantrennya sendiri di Anokoya itu udah ada. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang patut digarisbawahi ya. Ternyata khazanah keilmuan orang-orang Madura, tokoh-tokoh itu sangat berpengaruh dari masa ke masa, dari masa misalkan abad-abad kerajaan, dimulai dari ya eranya Singosari, kemudian sampai saat ini, sampai masa keemasan Islam sangat begitu berpengaruh ya, di Nusantara ini. Oleh karenanya ya saya sendiri ketika berbicara tentang sejarah, saya sangat minim terkait literatur tentang kesejarahan itu. Maka saya sendiri di sini sifatnya belajar ke semuanya, ke Mas Faruk. Di sini juga ada Mas Rozi, ada Mas Rizky Taufan, Bu Mita, Pak Rahmat, juga Mas Rizal. Saya di sini
sifatnya belajar. Dan ingin tahu bagaimana sih kita menyelesaikan problematika yang ada sekarang seperti itu. Oleh karenanya kalau boleh ngeluh ya saya ngeluh ke jenengan semua karena saya di sini jadi murid katanya gitu. Murid saya juga sifatnya kalau ke Mas Faruk ini agak terlalu serius. Mas masuk grup. Mas ini ya Inki ya saya sudah niat jadi muridnya jadi ikut aja saya Nawa. Siap. Mas jadi ini ya oh, ya sifatnya ya menyongsong tinggi tagline-nya Kemenak ikhlas beramal ya apapun sama Mas Syaruk ini ikhlas beramal pokoknya ya seperti itu. Siap. Eh, Makasih nah, Mas Nuris. iya mantap sekali kok. Monggo Mas Taufan nih barangkali terakhir nih Mas Taufan. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau saya perhatikan memang banyak sekali ya. Ya mungkin ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama problem juga ini Prof. Jadi maaf ya. Yang pertama problem dulu, baru nanti masukan. Nah jadi yang pertama memang kita itu senada dengan teman-teman yang lain bahwasanya memang betul ketika kita membahas kesejarahan di Madura itu adalah tema yang sangat menarik. Tetapi pada dasarnya nanti kita akan terbentur dengan hal-hal yang baik itu sumber dan penerimaan masyarakat dan lain sebagainya. Dan memang kan ketika itu dibawa di lingkup akademik, katakanlah sumber-sumber yang sudah kita akomodir itu kita buat tulisan, baik itu berupa buku, jurnal atau apapun itu, kita akomodir dibawa ke dunia akademik, saya rasa itu banyak bisa diterima. Tetapi ketika kemudian kita bawa ke masyarakat, nah itu kadang-kadang yang menjadi pertentangan luar biasa karena adanya keyakinan ya, karena adanya kultus tertentu terhadap sifat-sifat yang sudah melegenda itu, cerita-cerita yang bahkan kita bisa melihat itu dianggap sejarah. Jadi kadang misi-misi di daerah itu sangat sulit karena berhadapan dengan kondisi yang seperti itu. Bayangkan saja ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ada suatu hal yang tidak tepat, tetapi itu diyakini sebagai sebuah sejarah, tapi itu tidak ada. Nah, kemudian kita berupaya untuk meluruskannya, baik itu dengan tulisan dan sebagainya, itu akan sulit sekali dihadirkan untuk masyarakat. Ya mungkin ketika itu jangka panjang itu akan bisa, tapi kalau sekaligus itu akan sulit. Nah, jadi kan ketika kita membuat kekaryaan, karena memang kan konkretnya ya, kalau bahas sumber nanti kita ya harus buat tulisan ya, atau buat acara atau apalah. Intinya ada kekaryaan yang memang bisa dinikmati banyak orang memang itu ya. Tapi kan nanti ya itu tadi, ketika kita hadirkan di sesama orang yang sama-sama menggeluti di bidang yang kita geluti ini, itu mungkin akan menjadi diskusi yang menarik. Nah, sedangkan ketika itu dibawa ke daerah, itu banyak dimentahkan. Prof. Umar ini juga banyak sekali dihadapkan problematika yang seperti itu ya, Prof. ya. Waktu itu Prof. Umar sedang menjadi tim perumus busana adat, kalau nggak salah, busana adat Kabupaten Sampang itu. Jadi ada permasalahan ketika di masyarakat, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, yang intinya justru sumber-sumber yang disajikan Prof. Umar itu dimentahkan. Dan malah yang banyak ya mungkin karena faktor usia dan sebagainya ya, dianggap benar dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi problem. Itu masalah yang saya sampaikan. Terus yang kedua, karena wadah ini adalah Madura Heritage ya, bukan History of Madura atau apapun itu. Jadi artinya heritage ini kan bisa berkembang ke beberapa hal ya, baik itu yang kaitannya dengan sejarah ataupun dengan budaya, baik itu budaya yang bendawi ataupun non bendawi, seperti yang tadi banyak dikeluh kesahkan juga, seperti misalnya kaitannya dengan cagar budaya atau kaitannya dengan warisan budaya tak benda, itu kan menarik sekali juga untuk dikupas ya. Nah, ketika kita
kembalikan ke program pemerintah. Ini saya tidak bicara daerah ya, tapi memang itu sudah linear dari pusat ke daerah, bahwasannya berdasarkan yang peraturan yang sudah berlaku, dengan masing-masing daerah itu harus membuat pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi PPKD lah istilahnya itu. Pokok pikiran kebudayaan daerah ini yang dijadikan acuan program kerja pemerintah setempat untuk bisa menjalankan hal-hal yang sifatnya kebudayaan. Dan bahkan yang bukan kebudayaan pun harus tersinergi dengan yang kebudayaan, karena itu semacam renstra program pemerintah kabupaten kota, bahkan provinsi dan sebagainya, yang itu bisa disinergikan dengan program-program yang lain, dalam artian yang non kebudayaan, tapi tetap harus berlandaskan kebudayaan. Dan ketika kita kembalikan ke PPKD, maka harus ada hal-hal yang terpenuhi secara kontinu, kan begitu ya. Dan tentunya juga ada prioritas-prioritas sesuai dengan program per tahunnya, bahkan jangka 4 tahun dan jangka 5 tahun seperti itu. Jadi ketika kita coba cocokkan barangkali dengan PPKD di masing-masing kota kabupaten. Oh, belum ada kota ya di Madura ya, masih kabupaten semua ya. Kecuali nanti mau pemekaran. Nah, tapi lain itu ya. Nah, jadi ketika kita bisa cocokkan, barangkali kita bisa melihat apa yang sedang ingin dilakukan oleh pemerintah dan apa yang belum ingin dilakukan oleh pemerintah, karena nanti PPKD itu juga harus diperbarui setiap dalam jangka waktu tertentu dan juga harus dijalankan, karena kalau tidak dijalankan itu ya berpengaruh ya, dalam artian karena itu menjadi acuan fondasi penting untuk berjalannya program di daerah. Dan sebenarnya kan yang dimuat adalah 10 OPK plus 1 cagar budaya, dalam artian 10 OPK ini warisan budaya tak benda ya, objek pemajuan kebudayaan plus cagar budaya. Jadi ada 10 jenis warisan budaya tak benda yang masing-masing dari klasifikasi dari 10 itu memuat banyak sekali yang sudah tercatat dan juga hal-hal yang sifatnya cagar budaya. Ya miris banget ketika kita bahas tentang kebudayaan Madura, karena hanya dalam waktu yang cukup singkat ya, banyak sekali kebudayaan kita itu yang punah. Jadi itu barangkali bisa menjadi panggilan juga untuk kita, misalnya membicarakan, ketika kita bahas carakan, ya itu memang sudah minim yang bisa carakan. Terus kalender Madura bagaimana? Permainan tradisional Madura bagaimana? Musik tradisional Madura bagaimana? Wayang sudah punah bahkan ya. Topeng pewayangan mungkin di Sumeneb masih ada, tapi di daerah Madura yang lain, oke, di Pamekasan ada topeng topeng getak, tapi itu kan tari tunggal ya, bukan sentra tari semacam Ramayana Mahabharata. Jadi itu sudah punah juga di Pamekasan. Itu tari tunggal yang ada di Pamekasan. Jadi bagaimana kita bisa melihat itu semua dan kita bisa satukan misi bersama, bahwasanya kita sudah memiliki banyak hal yang sudah mulai hilang. Bayangkan wayang, waktu ada salah satu peninggalan ya, misalnya wayang ada di Pamekasan, di wihara, bahkan orang Tionghoa yang menyimpan di wihara Alwalo Kiteswara ya di Pamekasan. Dan ketika saya baca di situ ada inskripsi carakannya itu dari Bangkalan ternyata. Wayang itu dari Bangkalan milik Pangeran Adipati Pakuningrat, ada angka tahunnya juga di situ. Bayangkan kok bisa jatuh ke tangan Tionghoa, dalam artian mereka lebih peduli daripada kita. Saya belas tidak mengerti tentang cerita pewayangan itu ya, paling cuma sekelumit saja. Sedangkan orang Tionghoa tersebut, pemilik wihara itu bercerita dengan begitu gamblangnya. Bayangkan coba, apa enggak merasa ditampar? Kalau saya pribadi itu saya seperti merasa ditampar ketika melihat hal itu. Jadi luar biasa apa perhatian dari orang-orang luar yang justru banyak menjelaskan tentang baik itu sejarah dan budaya tentang Madura. Jadi kembali lagi soal PPKD. Jadi barangkali nanti ketika Madura Heritage, saya tidak paham ya dengan Prof. Umar. Kalau Prof. Umar bilang ini main-main, enggak, ini Prof bukan main-main. Mana ada main-main bisa menghadirkan wakil bupati.
ini nggak bener ini Prof Umar ini. Ini bukan main-main ini sebenarnya Prof Umar. Jadi niat baik. Ini niat baik kita bersama untuk bisa berjalan. Jadi barangkali nanti kita bisa sinergikan dengan pemerintah dalam artian ke yang bidang kebudayaannya itu melalui PPKD. Kebetulan untuk Bangkalan, saya juga termasuk tim perumus PPKD, jadi saya bisa memfasilitasi untuk itu. Nah, untuk teman-teman yang di Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb itu kan nanti kita bisa koordinasi dengan dinas terkait supaya ada gerakan lah setidaknya dari kita. Karena itu kalau sampai nggak dikerjakan juga sama pemerintah, pemerintah salah gitu. Jadi kita harus menjadi pengawal yang kuat ini. Harus menjadi pengawal yang kuat. Bagaimana nanti bisa ada misalnya acara acara tentang permainan tradisional. Itu kan menarik. Walaupun ya kita nggak usah ngoyo dulu lah, biasa-biasa aja. Tapi setidaknya edukasi itu kan penting untuk ke generasi muda. Saya aja ketika tahu ada beberapa hal yang sudah punah di Madura, kayak misalnya wayang, loh. Ternyata ada wayang ya dulu di Madura. Loh, ternyata dulu ada topeng ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu kan jangan sampai kita bahkan menganggap ketika itu sudah semakin menghilang, kemudian dihadirkan kembali, mana ada wayang di Madura. Pas begitu, pas dimentahkan lagi, mana ada. Nah, pas kayak weton dianggap sirik dan lain sebagainya. Itu nanti kemana-mana jatuhnya. Jadi itu perlu diperhatikan juga, perlu kita garis bawahi juga, dan barangkali nanti kita bisa buat program yang berkaitan dengan itu untuk apa budaya Bangkalan. Saya siap untuk mengawal. Mungkin kurang lebihnya begitu, Prof. Terima kasih Mas Taufan. Mungkin barangkali Bu Mita ada yang sedikit mau disampaikan juga sebelum kemudian kita closing. Enggak, silakan Ibu. Barangkali. Ya, mungkin kalau dari saya sama seperti Mas Taufan, kebetulan saya memang beberapa kali ketemu sama Mas Taufan di acara dinas apa kemarin ya, saya tuh lupa ya, soal soal kebudayaan lah ya. Ya mungkin dengan adanya Mas Taufan ini sebenarnya dari guru-guru sejarah itu beberapa sekitar 1 tahun yang lalu itu guru-guru sejarah sebangkalan itu sudah diajak untuk membuat kayak babat Bangkalan karena sampai saat ini sampai saya usia 34 tahun ini sepertinya masih belum ada babat Bangkalan yang benar-benar historiografinya itu benar-benar bisa dipercaya. Jadi itu masih benar-benar apa ya, masih katanya masih masih oral, masih legenda. Sebenarnya itu waktu itu kepala Cabdin yang sekarang jadi kepala Cabdinnya Sampang itu sempat memberikan tugas, tapi sayangnya ketika beliau 1 bulan sebelum mutasi ke Sampang. Jadi setelah beliau mutasi ke Sampang, nggak ada kabar beritanya itu rencana itu berlanjut atau tidak, dan sepertinya mandek sampai sampai rencana saja. Jadi mungkin itu ya semoga saja mungkin Mas Rizky Taufan ini juga bisa memberikan apa ya, mungkin bisa jadi apa ya, semacam kayak batu loncatan. Mungkin Bangkalan kalau saya di pelajaran sejarah untuk di ilmu sejarah itu cukup kewalahan ketika membahas mengenai Bangkalan itu sendiri karena nggak ada buku yang valid. Jadi semacam bukunya itu nggak ada sumbernya itu nggak ada, ya kayak di akademisnya itu nggak ada. Jadi mungkin itu bisa apa ya, bisa ditindaklanjuti selanjutnya dari segi akademis. Jadi mungkin seperti itu aja, Mas. Oke, siap. Makasih banyak Bu Mita. Ya, sama-sama, Mas. Siap. Ini karena teman-teman kita udah lewat jauh sebenarnya dari waktu yang sudah dijadwalkan. Tapi sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama kita semua, ini mohon maaf banget
karena memang awal momen pertama ini banyak sebenarnya yang ingin kita diskusikan, dan barangkali mungkin diskusi ini menjadi tidak fokus pada satu titik ya, karena kita memang tujuan daripada perkumpulan kecil ini sebenarnya yang pertama kali ingin menampung daripada pikiran-pikiran dan ide-ide teman-teman, dan termasuk keluhan-keluhan tadi yang sudah disampaikan. Ini memang suatu pekerjaan atau proyek yang tidak bisa instan, dan barangkali bisa kita lanjutkan di momen-momen yang lain. Sekali lagi saya juga atas nama pribadi terus ingin mengundang teman-teman yang mulai dari Mas Razi yang ada di Bandung, Mas Rahmat yang di Jogja, Mas Nuris yang di Pamekasan, Bu Mita dan Mas Rizal Fahmi juga, Mas Rizky Taufan apalagi. Kita sudah mempunyai keluhan masing-masing, kita juga sudah ada di tempat yang berbeda-beda. Ada yang memang concern cuma di bidang akademis saja, itu silahkan dengan bidangnya gitu. Ada juga yang mengupayakan untuk kemudian ada pembahasan bagaimana Madura itu juga mempunyai kurikulum atau kurikulum lokal juga, utamanya yang sejarah ini juga menjadi isu yang menarik. Apalagi soal kurikulum kita atau sejarah buku ajar kita itu masih Jawa sentris, tidak sama sekali membahas soal Maduranya, itu juga bagian dari yang ingin kita upayakan, yang ingin kita bantu gitu. Termasuk Mas Nuris dengan keluhan-keluhannya, ya kita apa yang menjadi keluhan kita bersama juga nanti kita tuangkan di dalam grup, barangkali nanti bisa kita kerjasamakan gitu. Jadi ada yang memang menyambungkan untuk menjadi kebijakan pemerintah atau kedinasan terkait untuk kemudian mengaplikasikan pikiran-pikiran atau kesejarahan di Madura itu atau apapun itu. Ada dinas pendidikan untuk kemudian keperluan sejarah lokal Madura itu bisa tertampung ada di kurikulum atau di muatan lokal itu. Paling tidak bisa menyentuh satu kebijakan satu kabupaten di Bangkalan atau di Sampang. Termasuk juga misalnya soal peneliti tadi itu, pada intinya teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa disimpulkan untuk, maksudnya tidak ada yang finish di malam ini, tapi mungkin barangkali yang bisa sedikit saya simpulkan, bagaimana perkumpulan kita ini juga bisa menjadi jembatan bersama gitu, antara pengetahuan yang masih ada di perpustakaan itu bisa kita terjemahkan ini, bisa dipahami oleh siswa, oleh masyarakat, oleh yang punya otoritas, dinas-dinas terkait yang memerlukan informasi itu. Barangkali itu mungkin ya yang bisa kita yang bisa kita upayakan. Pada intinya saya atas nama pribadi juga ke teman-teman, saya akan terus mengundang gitu untuk seperti tadi misalnya saya diajak Mas Rosi untuk kemudian turut dalam penelitiannya, atau juga Mas Nuris nantinya, atau Mas Rahmat dan lain sebagainya, semua kita bisa kerjasamakan. Termasuk Bu Mita itu kan sekarang ada, jadi beliau itu yang katanya ketua dinas pendidikan di Kabupaten Bangkalan yang sekarang pindah ke Sampang itu udah punya buku Bu soal buku ajar yang terkait Bangkalan dari klasik sampai kemerdekaan kalau tidak salah begitu, yang saya juga sempat menemui beliau gitu. Barangkali Ya Mas, ya benar, karena memang kebetulan beliau memang dari sejarah, makanya itu ketika beliau pindah jadi rencananya stop, jadi ya sudah hilang, nggak ada kabar kelanjutan kayak gitu. Ya itu tadi teman-teman asli. Semoga ini perkumpulan kita ini yang juga tidak ingin mengganggu kesibukan masing-masing, ya sesenggang waktunya kita bisa manfaatkan untuk kemudian ada sedikit space untuk Maduranya kita ini yang ternyata banyak keluhannya. Barangkali pokoknya dari kampus bisa kita jembatani untuk ke masyarakat, dari kampus bisa kita jembatani untuk ke pendidikan, untuk ke yang punya otoritas dan macam-macam itu intinya. Intinya kita punya topik banyak, dan fakta sejarahnya sebenarnya kita bukan tidak kekurangan topik lah untuk itu, dan termasuk yang dikeluhkan Mas Razi tentang ya masyarakat Madura yang belum bisa begitu menerima dengan yang begitu eksklusif. Kita juga bisa menjembatani untuk kemudian orang
dari luar itu atau peneliti dari luar atau siapapun itu, termasuk Yanwar pribadi itu Mas, saya juga sempat satu forum sama beliau, juga sudah dikirim beberapa karyanya yang meneliti tentang Kiai Alawi, tentang ulama dan politik di Madura itu. Itu juga bisa kita agendakan ke depannya. Intinya kita bisa nih masuk ke semuanya gitu loh. Ke kampus oke, ke yang punya otoritas oke, ke masyarakat oke, ke pendidikan kesiswaan juga oke. Jadi kita semua salurkan nih apa yang bisa kita jembatani itu kira-kira. Barangkali itu sebagai penutup teman-teman, barangkali teman-teman masih ada nih, saya kasih kesempatan satu kali lagi atau kita cukupkan gitu. Pada intinya nanti kita bahas di grup atau kita buatkan hal yang serupa di momen-momen berikutnya itu kira-kira. Dan teman-teman mohon izin barangkali untuk bisa open cam satu sebentar aja barangkali bareng-bareng. Mas Razi, Mas Rahmat. Nah ini Mas Razi, oke. Mungkin itu Mungkin uh, saya Mas yang oh ya, bentar aja Mas ya. Takut Mas Razi, Mas Rahmat ini harus ke Yaman, takut gitu kan. Jadi mungkin. baik, 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 baik. Oke, satu, dua, tiga. Satu kali lagi mungkin. Satu, dua, tiga. Sudah. Jadi Mas, terutama Bu Mita, terima kasih banyak. Mas Rahmat, terima kasih banyak. Mas Rahmat, Mas Razi, semoga tidak kapok untuk melayani kita-kita yang ada di daerah ini. Termasuk Mas, ini apa namanya? Gus Nuris nih. Makasih Gus ya, udah menyempatkan waktunya. Gus saya bukan Gus saya. Wah, ini pelanggaran ini. Kalau Mas Taufan saya tidak usah minta maaf karena saya sudah masa bodoh dengan Mas Taufan, udah terlalu terbiasa. Mungkin itu dulu teman-teman ya, kita sambung lagi di lain kesempatan. Mas Razi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur langkong. Mas Razi, Mas Rizal, makasih banyak Mas Rizal ya.